Terima kasih Anda masih bersama Sapa Indonesia Akhir Pekan. Saya mau ke Pak Alvin. Pak Alvin, bagaimana agar seluruh pihak, artinya operator, kemudian juga pihak bandara ini agar taat dengan protokol kesehatan. Tadi disebutkan juga antrian ini bisa dikatakan apakah memang semua yang ada di sana adalah memang untuk bekerja. Lalu bagaimana agar memastikan semua pengawasan dari mulai surat kesehatan, surat bekerja ini tidak ada celah yang bisa dicurangi. Di mana yang harus ditingkatkan pengawasannya atau siapa, institusi apa yang paling berperan di sana? Ya, institusi yang paling berperan sebetulnya adalah gugus tugas COVID ya, yang terdiri dari berbagai unsur, termasuk TNI Polri juga. Yang saya sayangkan adalah pelonggaran pergerakan manusia ini diawali dengan surat edaran dari gugus tugas itu sendiri, surat edaran nomor 4 tahun 2020. Namanya adalah untuk pembatasan ya, tapi isinya sebetulnya adalah pelonggaran. Dan di dalam surat itu pun, surat edaran itu ditentukan syarat-syaratnya, surat tugas dan sebagainya. Termasuk juga bagi perorangan yang mau melakukan perjalanan dengan alasan ada keluarganya yang sakit keras atau meninggal dunia, itu cukup dengan surat pernyataan pribadi. Kemudian ditandatangani diketahui oleh kepala desa atau lurah. Ini juga sulit untuk verifikasi kan. Nah, permasalahannya surat itu diterbitkan dan besoknya sudah langsung berlaku. Ini yang menjadi permasalahan ketika suatu peraturan itu diberlakukan dan petugas pelaksana ini belum pernah dibekali pelatihan, belum dibekali dengan alat untuk melakukan pemeriksaan keaslian, keabsahan dan sebagainya, alur bekerjanya juga belum pernah diuji coba, belum pernah disimulasi, ya akhirnya terjadi seperti ini. Dan ini bukan pertama kali. Peraturan Menteri Perhubungan nomor 25 ini yang pertama kali membuka celah untuk melonggarkan pergerakan manusia, itu juga demikian. Begitu diterbitkan, besoknya sudah ada airline yang sudah mulai jualan tiket. Nah, hal-hal seperti ini harus menjadi pelajaran bagi pemerintah. Pertama, sebuah kebijakan itu harus dipertimbangkan matang, dilakukan simulasi sebelum bahkan diumumkan. Kedua, jangan mengumumkan dulu sebelum peraturannya itu jadi. Ini banyak kebijakan diumumkan, peraturannya belum jadi, akhirnya kejar tayang, harus membuat peraturan hari ini juga harus jadi, bahkan malam jadi, malam itu juga diundangkan, besoknya berlaku. Tanpa mempertimbangkan kesiapan pelaksana di lapangan. Ini kasihan yang di lapangan, mereka berhadapan langsung dengan masyarakat luas tanpa dibekali pelatihan, tanpa dibekali alat kerja yang memadai, dan ketika terjadi masalah mereka juga tidak tahu harus melapor ke siapa, solusinya dari mana. Mereka sendiri juga takut melakukan kesalahan, kalau berbuat melampaui kewenangan ada sanksinya juga bagi mereka. Demikian. Berarti haruskah ada pengawas khusus yang sudah dibekali dengan pengetahuan khusus untuk bisa memastikan tidak ada yang lolos di sini? Atau sistem Ya, online daring? pengawasan ini kan menjadi tanggung jawab di lapangan ya. Yang paling berwenang adalah dari gugus tugas itu sendiri. Tapi ketika di bandara itu juga ada otorita bandara. Otorita bandara ini adalah kepanjangan dari Kementerian Perhubungan, dan mereka yang paling berwenang untuk mengatur dan mengawasi semua kegiatan di bandara, termasuk juga memberikan pas bagi petugas-petugas. Itu kewenangan dari otorita bandara. Otorita bandara seharusnya juga sudah mendapat jumlah penumpang yang diperkirakan akan terbang pada hari tertentu, dan itu juga bisa bahkan wajib ya dikomunikasikan kepada pengelola bandara dan juga KKP, semua pihak, agar semua pihak juga dapat melakukan antisipasi. Saya yakin data itu ada, tapi apakah dikomunikasikan oleh airlines kepada otoritas bandara, dan setelah mendapatkan dari airlines, apakah otoritas bandara itu juga melakukan analisis dan kemudian juga diteruskan kepada pihak-pihak terkait atau tidak, itu yang perlu diselidiki lebih lanjut. Karena sebetulnya itu
standar operasinya demikian. Dalam beberapa kesempatan juga Anda mengatakan celahnya mungkin dalam hal kapasitas penumpang yang harusnya hanya 50%, tapi ternyata ada yang tidak taat juga dengan Permen Hub ini. Anda menilai harusnya apa tindakan yang diambil terhadap maskapai yang masih bandel? Iya, dalam Permen Hub 18 2020 itu yang mengatur kapasitas muatan maksimal ya, untuk setiap moda transportasi, tidak hanya penerbangan tapi juga darat dan laut. Di sana juga ada sanksi-sanksinya. Nah, terhadap maskapai yang melanggar ini, saya menilai juga ada kelemahan dari sisi regulator, bahwa sebetulnya ketika Permen Hub 18 ini diterbitkan pada bulan April, itu sudah harus ada mekanisme atau sistem yang trigger alarm di Kemenhub maupun di airlines, bahwa mereka sudah menjual tiket mencapai 50% batas maksimum itu. Tapi itu tidak dilaksanakan, sehingga airlines pun juga menjualnya tanpa ada batasan tersebut. Nah, kemudian juga pada peraturan yang terbaru, Surat Edaran Dirjen Udara nomor 32 dan Surat Edaran dari Gugus Tugas nomor 4, itu bahwa penjualan tiket itu tidak boleh online, tidak boleh melalui travel agent, harus melalui kantor dari airlines itu sendiri supaya lebih terkendali. Tapi faktanya ada airlines yang menjual lewat online juga. Jadi ini belum seragam. Ada yang patuh menjual sebelum menjual tiket, sebelum menerbitkan tiket, mereka minta calon penumpang ini memberikan kopi dari surat tugas dan persyaratan lainnya. Tapi airlines lain nggak peduli, udah nggak usah upload macam-macam, pokoknya jualan tiket. Nah, Kenapa ini bisa ada data yang menunjukkan tidak masih transparan lemah. dari maskapai, Pak Alvin? Iya, yang tidak transparan adalah maskapai tidak melaporkan kepada otorita bandara, kepada pengelola bandara, berapa banyak penumpang yang mereka eh, eh, perkirakan datang pada hari itu, dan ternyata memang ada beberapa penerbangan yang melampaui 50% dan itu tidak dikomunikasikan. Dan dari regulator sendiri juga tidak mampu memantau dan mencegah terjadinya muat lebih dari 50% itu. Jadi belum ada Yang sanksi pada tegas akhirnya juga? juga, ya jangankan sanksi, tahu aja mereka tidak kan, sampai ini jadi ribut. Yang diperlukan apa berarti yang ideal, Pak? Ya, yang diperlukan adalah ketegasan dari regulator. Ya. Kalau ini terkait dengan kepatuhan airlines, tentunya dari Kementerian Perhubungan, khususnya Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, memantau jumlah penjualan tiket, memantau juga jumlah penumpang yang masuk. Apabila sudah mencapai 50%, ya sudah stop, yang lainnya nggak boleh masuk. Mau itu penumpang ribut dengan airlines, ya itu tanggung jawab airlines. Yang penting keselamatan masyarakat ya Pak Elvin ya. Saya mau ke Pak Benar. Syahrizal. Pak Syahrizal, dengan dibukanya kembali penerbangan dari Jakarta misalnya menjadi salah satu epicentrum COVID-19, apakah ini memperbesar potensi penyebaran COVID-19 misalnya katakanlah di keluar Jawa? Iya, saya kira jelas ya bahwa Jakarta itu jumlah kasus ya itu bisa 4 atau 5 kali lebih besar ya dibanding provinsi-provinsi besar yang di Jawa, apalagi dibandingkan dengan luar Jawa ya. Nah, kita harus tahu bahwa secara alamiah ya jenis kasusnya kita tahu ada dimulai dengan import case, lalu kemudian menjadi cluster case ya, menjadi kasus cluster, lalu kemudian transmisi lokal. Nah, kita bisa mencegah ya import case itu dengan pembatasan pesawat datang luar negeri. Tapi saat seperti sekarang dari Jakarta menuju destinasi di berbagai daerah, kita sebutlah ini domestic case gitu, kasus domestik ya. Lalu kemudian, nah ini yang penting adalah bahwa mereka yang bergerak ini pertanyaannya, apakah mereka beresiko sebagai penular atau tidak? Mereka adalah orang-orang muda, ya yang saya bilang tadi, ada kasus asimptomatik yang tinggi. Ya. Nah, kalau kemarin setelah kita jadi ketika PSBB ini kita situasinya dari sisi kesehatan ingin diperketat, justru situasinya sekarang ada kelonggaran. Ya.
Nah, saatnya menurut saya tadinya kita mengevaluasi efektivitas PSBB, saya kira gugus tugas saat ini sudah harus melakukan evaluasi ke depan juga seberapa besar dampak dari pelonggaran ya pergerakan ini ya. Dan itu saya kira banyak sumber data besar yang bisa digunakan untuk mengevaluasinya. Jadi berapa dampak daripada pergerakan orang Jakarta ke berbagai wilayah di Indonesia, dan kemudian nanti coba dilihat hubungannya dengan peningkatan kasus yang ada di wilayah-wilayah itu. Jadi menurut Anda mekanisme yang paling ideal apa? Evaluasi terhadap pelonggaran ini harusnya lebih diperketat lagi? Tidak, jadi gini, saya kira ini saya sepakat Pak Alvin tadi ya, bahwa ini ada kebijakan yang belum matang lalu diterapkan begitu. Ya oke. Jadi saat ini pertama saya kira tadi soal rapid test itu ya saya kira harus dipertegas ya kalau bisa 2 kali pemeriksaan. Nah yang kedua memang harus dijaga social distancing. Nah yang ketiga mereka ini adalah seperti saya bilang tadi potensial sebagai domestic case. Nah mereka yang berangkat ini juga diberikan saya lihat ada mengisi health alert card ya, kartu kewaspadaan kesehatan. Nah ini standar prosedur kesehatan. Jadi seharusnya mereka kalau sampai ke wilayah-wilayah tujuan harus ada pemantauan kesehatan mereka. Kenapa? Karena dalam 14 hari itu mereka berpotensi untuk muncul gejala dan menjadi penular di wilayah-wilayah setempat. Bagi di wilayah yang dikunjungi, mereka ini seperti import case, tapi kita sebut saja domestic case gitu ya. Harus kita anggap sebagai OTG yang harus dipantau kesehatannya. Ya, juga ketika mereka kembali lagi ke Jakarta, saya kira perlu dipantau. Terakhir Pak Syahrizal, bisa Anda perbarui informasi kami terkait dengan penelitian terbaru soal COVID-19? Soal apa misalnya ya? Misalnya bisa Anda tegaskan kembali soal bagaimana potensi atau perbedaan potensi penyebaran COVID-19 di ruangan terbuka dengan di ruangan tertutup. Kita tahu bahwa COVID-19 tidak menular melalui airborne, tapi betulkah kalau misalnya ruangannya terbatas, sirkulasi udaranya terbatas, ini semakin tinggi potensi penularannya? Karena kita lihat antreannya dalam video yang beredar juga itu di indoor ya, dalam ruangan. Ya, baik ya. Jadi ada pernyataan kontroversial sebetulnya ya. Jadi ada pernyataan kontroversial ya dari pemerintah Indonesia melalui juru bicara ya. WHO sebetulnya mengacu kepada sebuah penelitian ya yang tidak ada pasiennya tapi dia memberikan warning. Penelitian itu memberikan kewaspadaan kepada petugas kesehatan jika melakukan tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan suasana aerosol ya. Itu misalnya memasang intubasi, lalu melakukan pengisapan begitu ya. Tapi kemudian itu di Indonesia diterjemahkan sebagai adanya kemungkinan ya terjadi situasi aerosol. Saya kira ini tidak tepat ya. Sampai saat ini untuk masyarakat saya kira tetap penularan adalah melalui droplet ya atau juga melalui tidak langsung benda-benda yang terkontaminasi ya. Nah WHO saya ngerti bahwa saat ini WHO sebetulnya mengalami tekanan besar. Karena apa? Karena kasus di dunia ini yang menjadi kekhawatiran adalah kasus-kasus di Afrika ya, mereka berasal dari low income country. Sebagian juga negara-negara di Amerika Latin. Ya, oleh sebab itu mereka menganjurkan misalnya saat ini perubahan definisi kasus untuk kasus konfirmasi. Itu PDP yang meninggal misalnya itu dimasukkan ke dalam kasus kematian. Nah, saya kira ini mungkin perlu ya untuk negara-negara yang low income country. Ya, tapi untuk negara-negara middle country maupun high country, di high income country saya kira tidak akan melakukannya. Amerika saja hanya melakukan kalau saya tidak salah hanya di
New York, lalu kemudian di Wyoming, ada 3 di wilayah, tapi tidak di tempat lain. Baik, terima kasih Pak Syahrizal, pakar epidemiologi, dan juga Pak Alvin Lee, anggota Ombudsman Republik Indonesia, sudah bergabung bersama Sapa Indonesia Akhir Pekan. Perlu kerjasama dari kita semua pihak termasuk masyarakat untuk sama-sama ikut mencegah penyebaran COVID-19. Terima kasih sudah bergabung. Terima kasih.